Halo, selamat datang di video pembahasan soal mata kuliah algoritma pemrograman menggunakan bahasa Go. Di sini saya akan menjelaskan soal prosedur yang termasuk ke dalam kategori medium. Langsung saja ke soalnya, yaitu seorang mahasiswa TELU bermain game dua dadu. Dadu yang digunakan adalah dadu seimbang bermata 6. Secara berulang-ulang, dia melemparkan kedua dadu itu dan mencatatkan kemunculan angka yang sama-sama genap. Permainan berakhir ketika muncul angka sama-sama ganjil. Buatlah prosedur dalam bahasa Go untuk menghitung banyaknya kemunculan angka genap di kedua dadu. Masukannya terdiri dari beberapa baris, dengan masing-masing baris adalah angka yang muncul pada dadu 1 dan dadu 2. Masukkan berhenti ketika muncul angka dadu sama-sama ganjil. Lalu untuk keluaran berupa jumlah kemunculan mata dadu sama-sama genap. Lalu di bawahnya itu ada contoh dari program utamanya atau functionnya. Di situ ada kamusnya D1 sama D2 itu tipenya integer. Lalu ada total yang nilainya 0 itu tipenya integer. Terus di bawahnya ada melakukan penginputan D1 sama D2. Lalu di bawahnya ada perulangan D1 di mod 2 sama dengan 0 atau D2 di mod 2 sama dengan 0. Berarti dia akan melakukan perulangan jika salah satu dari D1 sama D2-nya ini bernilai genap. Nah, jika salah satu dari D1 sama D2-nya ini nilainya genap atau keduanya sama-sama genap, dia bakal ngejalanin si prosedur game dadu ini dengan parameternya D1, D2, total. Nah, D1 sama D2-nya ini tergolong ke dalam in. Lalu si totalnya ini tergolong ke dalam in out. Karena di sini ada tanda ampersand di depan nama variabel total ini. Terus di bawahnya dia melakukan penginputan ulang si D1 sama D2-nya. Nah, kalau si perulangannya sudah selesai, dia bakal nampilin atau ngutputin si nilai dari si total. Langsung saja ke codingannya. Oke, kita buat si prosedurnya. Nama prosedurnya itu adalah game dadu. Kita tulis game dadu. Nah, di dalam parameternya itu ada D1 sama D2. Itu kan in. Jadi kita nggak usah tulis si asteriknya. Tipenya integer. Nah, karena si totalnya ini adalah in out. Oh ya, kalau dia parameternya adalah in out, di program utamanya kita tambahin ampersand buat nandain kalau dia itu in out atau nilainya bakal berubah setelah masuk ke prosedur. Total. Nah, kalau dia in out di prosedurnya kita pakai asterik di tengah-tengah nama variabel yang in out sama tipenya. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, karena kita bakal ngebandingin
dadu 1 sama dadu 2 itu sama-sama genap atau enggak, berarti kita make percabangan. Berarti kita make if kondisinya jika dadu 1 itu kalau di mod 2 sama dengan 0 atau genap, jika dadu 1 genap dan dadu 2 itu genap juga, dia bakal nambahin si total. Karena kita bakal nyari si jumlah kemunculan mata dadu yang sama-sama genap. Nah ya, untuk manggil variabel yang in out di dalam prosedur, dia di depan nama variabelnya kita tambahin asterik. Jadi kita tambahin asterik di depan total, si total. Nah, karena udah kita inisialin nilainya itu adalah 0. Jadi di dalam prosedur ini dia bakal berubah. Kalau dia sama-sama genap, dia bakal nambahin dirinya sendiri sama angka 1. Nah, coba kita cek aja langsung lewat test case-nya. Nah, D1 nya itu 1, D2 nya 2. Terus input yang kedua D1 nya 4, D2 nya 2, D1 nya 6, D2 nya 4, D1 nya 1, D1 nya D2 nya 3. Nah, dari hasil inputan kita betul ya, hasilnya tuh 2. Nah, coba kita tracing dari inputannya 1 sama 2. Kalau masuk ke prosedur kan dia, oh iya, nggak kelihatan ya. Kalau dia masuk ke prosedur 1 sama 2, kan dia nggak sama-sama genap, jadi dia nggak masuk. Jadi dia langsung ke scan-nya lagi. Berarti dia nge-scan lagi 4 sama 2. Nanti dia bakal dicek di sini, di perulangannya dulu. Kalau benar dia langsung masuk ke prosedurnya. 4 sama 2. 4 sama 2 itu sama-sama genap gak? Karena sama-sama genap, dia bakal nambahin si total. Tadinya kan totalnya 0 ditambah 1, jadi totalnya 1. Nah, terus dia bakal input lagi 6 sama 4. Masuk ke sini, perulangannya dicek. Dia nggak sama-sama ganjil, berarti dia langsung masuk ke prosedurnya lagi, terus nambahin lagi si totalnya. Karena sama-sama genap dia. Terus kita input yang terakhir 1 sama 3. Karena dia sama-sama ganjil, dia bakal berhenti di sini. Terus langsung ke nyetak si total. Nah, kita coba untuk test case yang kedua. D1 2, D2 nya 2. 2, 2, 1, 1. Nah, ini betul ya. Oke. Sekian penjelasan untuk soal prosedur yang medium dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari video ini. Sekian dan terima kasih.